Oke teman-teman, kembali lagi di sharing pembelajaran Java ya. Kali ini saya ingin berbagi ilmu. Jadi ini ada satu soal yang dikasih judul Magic Prime. Magic Prime ini kalau diartikan ya sulapnya bilangan prima ya, atau bilangan prima yang incredible gitu, yang mempunyai daya magis tersendiri ya. Jadi di sini keterangannya adalah number 443 atau 443 itu mempunyai keunikan tersendiri ya, mempunyai interesting property yaitu magic prime, di mana dia itu menjadi bilangan prima dengan bilangan itu sendiri. Nah, it is possible to continue remove. Nah, jika memungkinkan untuk menghapus continuous remove digit, jadi menghapus si digit selanjutnya itu ya dari kiri ke kanan, ya maka akan tetap menjadi bilangan prima ya, and remain prima it's prime at each together. Jadi 443 itu bilangan prima, terus 43 nya itu bilangan prima juga, dan 3 juga bilangan prima ya. Jadi kalau kita ulangi lagi pada pembahasan sebelumnya, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu atau bilangan itu sendiri ya. Ini contohnya adalah 443. Jika kita tarik dari kiri ke kanan ya, berarti 43 dari 3 ke 43 ke sini, berarti kita tarik 43, ya ini bilangan prima. Terus ketika kita tarik lagi 1, 3, ini berarti bilangan prima juga. Nah, ini disebut dengan magic prime ya. Terus startnya kita mulai dari angka 100 ya, dengan nanti input batasannya kita ambil ya, jadi dari angka 20 itu sebagai ini ya teman-teman, batasan angka 100 nanti mengulanginya sebanyak 20 kali. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi angka 103, 107, 113 ini merupakan magic prime ya. Jadi ketika diambil belakangnya, digit belakangnya itu bilangan prima. Ini bilangan prima. Terus 13 bilangan prima, 3-nya itu bilangan prima juga gitu ya, dan seterusnya. Nah, akan kita coba ya untuk membuat magic prime seperti itu. Seperti biasa teman-teman, kita buat dulu import java.util bintang ya. Nah, ini sebenarnya untuk memanggil seluruh dependensi dari Java ya. Nah, selanjutnya kita buat dulu public class main. Seperti biasa kita buat dulu kelas ya. Kita kasih kelas, terus jangan lupa kita kasih kurawal. Nah, otomatis akan ngebentuk ya kurung kurawal penutupnya. Nah, yang pertama mungkin karena ini bilangan prima ya, kita harus mencari bilangan prima dulu ya, atau menentukan lah, boleh ya, mencari atau menentukan bilangan prima, mencari bilangan prima dulu ya, menggunakan function tentunya. Caranya yaitu kita buat static void boolean, boleh is prime aja ya, karena kita akan mengecek bilangan prima. Nah, jangan lupa kasih parameter teman-teman. Parameternya adalah 6. Nah, ini ya, jadi function atau metodenya udah dapat nih 1 untuk mengecek bilangan prima. Nah, untuk mengecek bilangan prima seperti biasa kita menggunakan perulangan, menggunakan for, di mana kita buat variabel i sama dengan 0. Oh, tidak ya. Kalau bilangan prima teman-teman, kita masih ingat itu tidak boleh kurang dari 1 ya. Jadi kita buat 2, terus i kurang dari 6 ya, kurang dari si parameternya. Lalu i kita plus atau kita increment. Setelah itu kita kasih pengkondisian dengan if jika si 6-nya itu dimodulus dengan i sama dengan 0. Nah, kita return false ya. Nah, kenapa? Karena kan bilangan prima
harus nyisa satu ya, tidak boleh istilahnya tidak boleh habis ya. Kalau habis yaitu masuknya ke bilangan genap ya. Oke, selanjutnya kita return di sini. Selain dari itu ya kita return true. Oke. Nah, sudah ya, yang pertama ini untuk metode boolean prime-nya is prime. Yang kedua kita harus mencari magic prime-nya ya. Mencari atau menentukan mungkin. Menentukan magic prime-nya. Nah, sama kita juga buat sebuah boolean ya, metode boolean berarti pakai static. Kita pakai static boolean is magic ya, karena itu cari magic. Jangan lupa kasih parameter integer apa ya, prime aja ya. Selanjutnya kita buat untuk string, kita kasih nama variabelnya string num. Terus kita ambil value-nya, value of prime, ambil dari parameter. Setelah itu kita buat boolean booleannya kita kasih check aja ya, gini ya, checknya false. Terus kita buat perulangannya, tentunya kita buat variabel tadi kan udah i, berarti kita j aja ya. Nah, ini kita mulainya dari 0 ya, dari 0 j kurang dari si dot length ya. Panjang si num. Terus kita increment. Setelah itu buat lagi string digit sama dengan 6 substring. Nah, kita kasih ini ya teman-teman, kita kasih sintaks namanya substring, isinya j, terus 6 dot length gini ya. Selanjutnya kita kasih kondisi jika jika tidak sama dengan si is prime-nya, jika si is prime tidak sama dengan, nah kita buat integer dot parse in, kita rubah ke dalam integer yaitu si string digit, atau kita buat si integernya itu parse in digit sama dengan 1. Jangan lupa kita kasih kurung lagi ya. Sudah ya, nggak usah pakai kurung lagi. Sudah, kita return
false. Nah, selanjutnya kita return juga di sini true. Oke. Nah, ini dua metode sudah kita buat. Baru kita masuk ke metode mainnya ya. Berarti public static void main. Kita kasih nama ya main aja nggak apa. Main. String argue kita ambil dulu ya batasannya, karena di sini kita mau ngambil batasan inputnya karena udah di start dari 100. Kita ambil batasannya 20 ya. Oke, berarti pakai scanner. Scan sama dengan new scanner system.in. Selanjutnya kita buat string input. Sebenarnya sih langsung juga nggak apa-apa ya, tapi kita ambil aja dari sini. String input yaitu scan.nextLine. Nah, kenapa nextLine ya? Karena ini awalnya bentukannya string, nanti kita convert jadi integer ya teman-teman. Nah, ini ya di sini. Ini kita batasi sampai 20. Nah, start awalnya dari mana nih? Start awalnya kita tambahin aja integer start mungkin ya. Integer startnya 100. Sorry. Nah, gini ya. Integernya start 100, terus integer requestnya kita kasih integer dot parse in si ini ya, si input. Nah, biar jadi integer teman-teman. Oke, setelah itu kita buat pengkondisian ya. Kalau kali ini kita menggunakan while saja. Jika keadaan kita buat boolean dulu ya. Sebelum ke sini kita buat dulu boolean prima ya. Prime sama dengan is magic. Oke, kita ngambil lagi si boolean is magic yang ini nih, dengan parameternya yaitu input. Dan kita ngambilnya dari sini ya, dari standar user. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu buat dulu variabel integer counter ya 1. Nah, baru di sini kita buat kondisinya. Jadi ketika si counter lebih kecil dari inputannya, request input, maka boolean kita buat dulu, jangan pakai this ya, ini prime aja lah namanya, ini prime kita panggil si is prime dengan maaf teman-teman, ini bukan request input ya. Untuk yang si ini tuh start ya, karena kita kan ngambil dari yang pertama is magicnya itu, berarti si magicnya itu ngambil dari startnya mau dari mana gitu ya, karena kan bilangan primanya mau start dari bilangan berapa, karena di sini bilangannya kita ambil dari startnya dari 100 ya, kita masukkannya dari 100 baru si untuk yang input ini, karena kan kita mau batasannya berapa nih ke bawahnya, di urutannya berapa, 20 ya, sampai sini 20, ini ngambil dari sini ya, dari standar input. Oke, berarti si is prime itu
magic start ya, terus si is prime juga sama start, terus ini untuk booleannya, terus buat lagi pengkondisian pakai jika si is prime nya ini start dan kita kasih si is magicnya start juga, maka kita print yaitu ini ya, kita kasih pagar ini ya. Nah ini hashtag angkanya berarti kita tambah string.value of counter, dan tadi kan kita buat counter ini ya, variabel counter untuk loopingan si deret nomor urut, ditambah kita kasih number. Nah gini ya, kita kasih nama number, ditambah lagi string dot value of start. Nah startnya dari berapa gitu. Oke, setelah ini kita kasih sini ya. Nah kita incrementkan biar ngelooping si angkanya, nomor urutnya. Terus juga kita kasih di sini untuk si startnya kita incrementkan juga. Oke, kita cek ya teman-teman. Kita cek untuk magic prime-nya. Coba. Oh, ini. Ada satu-satu ya. Yang pertama tuh part 2 ini nggak bisa pakai void katanya. Oke. Unidentified. Terus 71 ini ya. Spasi. Oke, coba ya kita. Is prime start boolean ini prime. Oh alah. Bukan gitu ya, satu ya. Kok jadi dua ya? Parse in. Oh, parsen. Ini di 56. Ini banyak yang typo ya, bukan parsen, tapi parse in. Ini juga sama nih. Ada lagi nggak di bawah? Parse in. Nah, ini bukan parsen ya. Nah, teman-teman. Udah jadi, ini kayaknya salah dari sininya ya, bukan print ya, tapi print line. Oke, nah gini ya teman-teman. Ini tinggal kita kasih spasi aja. Nah, jadi ya teman-teman, untuk angka magic prime-nya itu kita samakan dulu 13, 337 benar nggak? Nah, betul ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu cara ya teman-teman, kita istilahnya mencari atau menemukan magic prime. Jadi angka-angka magic bilangan prima ya, yang ketika belakangnya itu kita ambil lagi, kita get ternyata masih bilangan prima ya.
Ya contohnya ini 103, 107, 113. Ketika kita ambil 13, ya ternyata bilangan prima. Kita ambil 3, yaitu bilangan prima juga. Nah, kita batasi dari sampai angka 20 ya nomor urutnya. Tapi kita startnya ini dari angka 100. Gimana kalau kita pengen diawali dari angka 10 misalnya, ya kita tinggal ganti aja ini ya teman-teman. Jangan 100 ya, startnya kita ambil dari 10. Nah tuh, ini bilangan primanya ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin ya yang bisa saya sharing untuk Magic Prime pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, ini akan saya scroll ke bawah lagi untuk melihat kodenya secara keseluruhan ya. Jadi yang pertama ada kita buat kelas besar dulu ya. Terus kita buat metode untuk mencari bilangan primanya dengan boolean. Selanjutnya menentukan magic prime-nya menggunakan boolean juga. Baru nanti kita panggil satu-satu gitu ya di metode main-nya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak.